Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Asmawati, Muhammad Mulyadi, dan Wibit Widianti. Di sini kami akan membahas permasalahan yang dihadapi oleh guru dan solusinya dengan kajian teoretis dan studi kasus. Jadi, pembahasan kami yang pertama ada introduction atau pengenalan, lalu yang kedua ada masalah umum, yang ketiga masalah khusus, yang keempat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan, lalu yang kelima contoh-contoh studi kasus. Lanjut ke introduction atau pengenalan. Jadi, permasalahan yang dihadapi oleh guru adalah berbagai bentuk hambatan, tantangan atau kondisi yang mengganggu efektivitas peran guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, pembimbing, dan fasilitator pembelajaran. Permasalahan ini dapat bersifat umum maupun khusus. Permasalahan tersebut tidak hanya mempengaruhi kinerja guru secara langsung, tetapi juga berdampak pada kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis-jenis permasalahan guru menjadi langkah awal dalam merumuskan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Lanjut, pengertian masalah dalam dunia pendidikan. Yang pertama, masalah pendidikan, yaitu hambatan atau ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dalam proses pendidikan. Yang kedua, menurut Sujana tahun 2004, masalah terjadi jika tujuan pembelajaran tidak tercapai secara optimal. Yang ketiga, terdiri dari dua jenis, yaitu internal, kompetensi guru, motivasi, manajemen kelas, dan metode pembelajaran. Lalu eksternal, yaitu kebijakan yang tidak mendukung kurangnya fasilitas, peran orang tua, dan faktor sosial budaya. Lalu terakhir, pendidikan ideal membutuhkan sinergi semua pihak. Masuk ke peran guru dalam pembelajaran. Guru bukan lagi sebagai informasi utama di era digital. Peran guru kini sebagai fasilitator yang membantu siswa mengakses dan mengevaluasi informasi, memotivator yang membutuhkan minat dan semangat belajar, pembimbing yang mengarahkan sesuai potensi siswa, evaluator yang memberikan kemampuan umpan balik adil dan konstruktif. Menurut Mulyasa tahun 2017, guru profesional memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Guru harus adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu mengintegritasikan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi oleh guru. 1. Masalah umum yang dihadapi guru. Pertama, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, yaitu minimnya ruang kelas layak, laboratorium, media teknologi, akses internet terbatas. Yang kedua, rendahnya motivasi belajar siswa, yaitu faktor keluarga, lingkungan, kurang variatifnya metode pembelajaran. Yang ketiga, manajemen kelas yang kurang efektif, yaitu kesulitan mengelola keberagaman karakter dan perilaku siswa. Lalu yang keempat, beban administratif yang tinggi, yaitu menyusun RPP, laporan, dokumen, dan akreditasi mengurangi fokus mengajar. Yang kedua, masalah khusus dalam proses pembelajaran. Pertama, kesulitan dalam penilaian otentik, yaitu menyusun rubrik objektif dan evaluasi menyeluruh sulit dilakukan. Yang kedua, perbedaan gaya belajar siswa, yaitu metode seragam tidak efektif untuk semua tipe belajar siswa. Yang ketiga, kurangnya pengembangan profesional guru, yaitu minim pelatihan, pembinaan, dan komunitas belajar aktif. Upaya memberikan solusi terhadap permasalahan. 1. Strategi umum mengatasi permasalahan guru, yaitu peningkatan sarana dan prasarana. Pertama, revitalisasi sekolah oleh pemerintah. Kedua, kerjasama dengan industri atau lembaga donor. Ketiga, pemanfaatan bahan ajar berbasis kearifan lokal. Yang kedua, meningkatkan motivasi siswa, yaitu pendekatan humanistik dan penguatan positif. Selanjutnya, pembelajaran aktif, simulasi proyek, dan permainan edukatif. Yang ketiga, peningkatan manajemen kelas, yaitu pembelajaran diferensiasi dan disiplin positif, kontrak belajar, reward system, dan komunikasi empatik. Yang keempat, rasionalisasi beban administratif, yaitu digitalisasi sistem dan penguatan tenaga administrasi sekolah. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu
meningkatkan motivasi belajar bahasa Inggris. Dalam konteks, siswa kelas 8 di SMP Global Insani kurang berminat belajar bahasa Inggris, menganggap sulit, tidak relevan, dan membosankan. Langkah solusinya, yang pertama, guru menerapkan Project Based Learning atau PJBL, yaitu tugas membuat video tentang rutinitas harian dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, disediakan rubrik penilaian dan contoh proyek. Hasilnya, siswa lebih antusias dan kreatif, lalu nilai meningkat, pelajaran terasa lebih bermakna, dan penjelasan lisan. Lalu, studi kasus kedua, penilaian objektif dengan rubrik dan peer assessment. Dalam konteks, guru IPS kesulitan menilai presentasi kelompok secara adil, dan siswa merasa kriteria penilaian tidak jelas. Lalu, langkah solusi yang dapat kita berikan, pertama, guru membuat rubrik penilaian detail, yaitu isi, kerjasama, bahasa, dan penyampaian. Yang kedua, rubrik dibagikan sebelum presentasi. Yang ketiga, tambahan, yaitu penilaian teman sebaya. Hasilnya, yang pertama, penilaian lebih objektif dan transparan. Kedua, siswa lebih termotivasi dan paham ekspektasi. Yang ketiga, guru merasa terbantu dan proses lebih adil. Kita masuk ke kesimpulan. Guru memiliki peran kunci dalam pendidikan, namun menghadapi tantangan seperti keterbatasan fasilitas, rendahnya motivasi siswa, dan beban administratif. Solusi efektif mencakup peningkatan sarana, pendekatan pembelajaran yang sesuai karakter siswa, serta pengembangan profesionalisme guru. Studi kasus membuktikan bahwa inovasi seperti Project Based Learning dan penilaian objektif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Terima kasih.